Jadi pemuliaan tanaman kelapa sawit itu sebagai dasar awal mula ya, karena dia akan menghasilkan varietas-varietas kelapa sawit nantinya. Indonesia dianugerahi tanaman kelapa sawit yang awal mulanya berasal dari 4 tanaman pohon atau 4 batang tanaman kelapa sawit yang ditanam di Kebun Raya Bogor. Hingga sekarang Indonesia menjadi produsen perkebunan kelapa sawit terbesar dengan produksi CPO dan PKO mencapai 50 juta ton. Nah, perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak lepas dari peran pemulia tanaman yang menghasilkan berbagai macam varietas bahan tanaman dengan produktivitas yang tinggi. Di PPKS saja sudah ada 14 varietas bahan tanaman unggul yang dikomersialisasikan kepada perkebunan besar negara, swasta maupun perkebunan rakyat. Nah, PPKS sebagai Center of Excellence juga sekarang tengah mengembangkan klon kelapa sawit. Apa ya kira-kira klon kelapa sawit itu? Without further ado, bersama saya sudah hadir salah satu peneliti pemulia tanaman kita yang cantik jelita ini. Selamat pagi menjelang siang, Mbak Erna. Salam sehat. Apa kabar hari ini? Super sekali. Sehat, ya. Mbak Erna akan berbagi bersama kita mengenai apa ya kultur jaringan kelapa sawit ini bersama kita di Sawit Cat Podcast Planter Sawit Indonesia. Pemulia tanaman ini kan merupakan salah satu kelompok peneliti ya di PPKS ya Mbak Erna ya. Nah, bisa diceritain nggak sih Mbak itu penelitiannya pemuliaan tanaman di PPKS ini selama ini apa aja Mbak? Jadi pemuliaan tanaman kelapa sawit itu sebagai dasar awal mula ya, karena dia akan menghasilkan varietas-varietas kelapa sawit nantinya. Nah, untuk bidang-bidang di pemuliaan tanaman itu ada beberapa Mbak Amel. Yang pertama itu penelitian pemuliaan yang menyilang-nyilangkan tanaman atau kita biasa sebut pemuliaan konvensional. Kemudian ada juga teknologi benih. Itu setelah dapat persilangannya kita nyilangin, dapat tandan, kemudian kita peroleh benih. Itu di ilmu teknologi benih. Kemudian juga ada kultur jaringan yang Mbak Amel sebutkan tadi. Kemudian ada bioinformatik molekuler. Oh, itu yang lebih modernnya atau betul. Jadi itu nanti bioteknologi, itu ada kultur jaringan, ada bioinformatika, ada molekuler, itu sebagai membantu pemulia-pemulia kita untuk memperoleh bahan tanam atau varietas itu lebih cepat, lebih spesifik seperti itu. Kurang lebih begitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya kita berbicara klon ya, klon kelapa sawit, sebenarnya itu apa sih kultur jaringan kelapa sawit ini? Mungkin saya juga masih awam ya Mbak ya. Dan apa sih bedanya dengan kecambah atau bahan tanaman yang biasanya kita lihat lah seperti itu? Oke, jadi klon penyebutan klon ya. Mungkin kalau di kelapa sawit kita nyebutnya klon, tapi kalau di dunia pertanian pada umumnya, klon itu sebenarnya adalah perbanyakan salah satu bahan tanaman yang dihasilkan dari perbanyakan vegetatif Mbak Amel. Vegetatif itu apa? Nah, ada vegetatif, ada generatif gitu ya. Kalau generatif itu kan peleburan sel jantan betina. Itulah yang melalui perkawinan. Itulah yang nanti menghasilkan biji atau kecambah kelapa sawit. Nah, kalau vegetatif ini dari bagian tanaman itu sendiri. Nah, kalau di pertanian pada umumnya misalnya nih, kita pernah mendengar stek gitu kan. Nah, itu juga disebut klon. Tapi kalau di kelapa sawit sendiri, klon itu adalah hasil perbanyakan vegetatif dari teknologi atau budidaya kultur jaringan. Nah, kultur jaringan itu sendiri apa gitu ya? Iya, itu apa? Jadi kultur jaringan ada memperbanyak tanaman melalui jaringan vegetatif atau jaringan tumbuhan, bisa dari sel, jaringan, organ yang ditanam atau dikulturkan dalam suatu media. Biasanya media agar-agar yang berisi nutrisi, kan? Namanya media buatan. Dalam kondisi aseptis, jadi di situ non jamur, non bakteria gitu, yang dikulturkan dalam lingkungan yang terkendali. Terkendali seperti apa? Di laboratorium. Oh gitu. Jadi seperti yang di depan ini ya, yang kita lihat di depan ini ya, kayak gitu ya. Iya, menarik sekali ya. Kalau penelitian kultur jaringan di PPKS ini sebenarnya dari tahun berapa ya Mbak ya? Apakah memang itu sudah lama penelitiannya atau memang baru-baru ini dikembangkan? Nah, jadi yang sudah ada di sini itu tadi untuk kultur jaringan itu sebenarnya kalau di PPKS sendiri sudah sangat lama Mbak. Mungkin lebih tua dari kita mulainya. Jadi di 1984 itu sudah mulai dibangun lab kultur jaringan di Marihat. PPKS di Marihat itu di Pematang Siantar. Kemudian di tahun 1987 itu dihasilkan klon pertama kali. Kemudian itulah awal mula ditanam di lapangan untuk diuji.
Nah, dari 87 sampai sekarang berarti sudah 35 tahun sebetulnya ya. Kultur jaringan kelapa sawit di PPKS. KSO berarti memang Seperti sudah itu. sangat lama dikembangkan Betul. ya. Nah, kalau kelebihan dan kekurangannya sendiri dari pohon kultur jaringan ini apa sih Mbak selama Nah, ini? kalau kelebihannya Mbak, kita kelebihan dulu ya Ya, kan, kelebihan biar dulu senang ya. dulu. Jadi kelebihan klon kelapa sawit dibandingkan dengan benih asal kecambah tadi ya. Itu untuk klon kelapa sawit ini bisa menghasilkan produksi 20 sampai 30% lebih tinggi dibandingkan dengan bahan tanam DP atau kecambah gitu. Kenapa begitu gitu kan? Jadi klon kelapa sawit ini kita hasilkan atau diproduksi dari pohon-pohon ortet terpilih atau dari tanaman terpilih yang memang sudah unggul secara produktivitas, unggul secara kualitas minyak, kemudian karakter-karakter lainnya dipilih dari satu percobaan hanya 5 atau 10 yang terbaik. Nah, jadi sifat-sifat baik itu kan terakumulasi di situ ya Mbak. Nah, ketika dia dihasilkan secara klon itu kan sifatnya dia true to type atau dia akan sama persis seperti indukannya. Nah, jadi ketika semua sama persis dengan indukannya, produktivitasnya bagus tadi dari pohon yang terpilih, bagus ditanam ke lapangan, maka semua menjadi bagus. Kemudian juga dia 100% tenera, makanya menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi 20 sampai 30%. Seperti itu, Mbak. Begitu. Jadi memang istilahnya seperti cloning lah yang kita Betul, dengar-dengar secara betul, umum kayak gitu. Jadi betul. menciptakan sesuatu yang kembaran Betul, dari induknya betul, ya, seperti betul, itu ya. betul. Jadi menciptakan karakter yang sama gitu. Kalau misalnya induknya ini produktivitasnya dipilih jadi yang paling tinggi, maka diharapkan nanti yang muncul juga seperti Ya, itu ya, betul. Mbak ya. Oh, iya. Terus tadi itu kelebihannya Itu ada lagi. kelebihannya ya. Kemudian kalau kekurangannya sebenarnya gitu dalam produksinya sebenarnya Mbak, karena kalau kultur jaringan ini kan tadi kan dikulturkan dalam media buatan yang aseptis, tentunya biaya di situ lebih mahal. Kemudian dikulturkan atau ditumbuhkan di dalam lingkungan laboratorium yang kondisinya Ideal. kita harus ideal, kondisinya teratur gitu. Nah, bandingkan kita dengan nanam di lahan gitu, pasti secara investasi untuk laboratoriumnya, kemudian untuk pemilihannya tadi kan benar-benar yang the best 5 atau the best 10 dari tanaman yang kita tanam gitu ya, dari pengujian, mohon maaf. Nah, di situ juga pasti sudah kita punya effort sendiri di situ kan. Jadi untuk produksinya itu pasti biayanya lebih besar seperti itu. Itu dari segi biaya. Kemudian juga dari segi lain minusnya juga biayanya biaya mahal. Kemudian waktunya juga cukup lama Mbak, seperti itu. Oh ya, berapa lama tuh Mbak bisa sampai Nah, ya siap jadi tanam gitu deh ke lapangan? Mungkin gitu, sebelum itu perlu kita jelaskan satu Iya, persatu nggak ya supaya tahapannya apa aja supaya gitu. nggak bingung ini boleh diambil nggak sih? Boleh lah ya. Ini Boleh. dijelasin. Oke, jadi dari tadi saya kan menyampaikan pohon ortet ya. Pohon ortet itu pohon yang terpilih gitu. Pohon terpilih yang sudah dipilih tadi produksinya tinggi, kemudian karakternya bagus, kualitas minyak baik gitu. Kemudian kita ambil umbutnya. Umbut yang paling ujung Mbak Mel. Jadi kan ada kalau di kelapa sawit kita tahu daun tombak namanya ya, yang paling atas. Nah, itu kita ambil tapi bukan daun tombaknya itu, tapi bagian dalamnya lagi. Itu diambil kira-kira sekitar 70 cm. Nah, kemudian kita bawa ke laboratorium, kita tanam di media buatan. Nah, ini kan kalau kita lihat ada ini ya, agar-agar seperti agar-agar. Namanya ini apa? Explant ya? Iya, nah kita potong-potong, inilah menjadi explannya pertama kali kita tanam. Kemudian dari sini kita induksi atau kita beri zat pengatur tumbuh tertentu, biasanya jenis auksin untuk menghasilkan kalus. Nah, ini Mbak. Nah, seperti ini. Jadi Ini berapa lama nih dari expand? nah, paling cepat itu 2 bulan, tapi paling lama bisa sampai 12 bulan, kadang lebih. Tergantung kebutuhan kita seperti apa atau keperluan kita gitu. Tapi semakin cepat dia menghasilkan kalus semakin baik. Nah, kenapa bisa menghasilkan kalus nih Mbak Amel? Enggak tanya Mbak Amel. Iya, kenapa kok bisa jadi begitu sih? Ya kan, dari potongan daun kenapa bisa menjadi kalus seperti ini? Jadi sebenarnya setiap sel tanaman itu dia mempunyai sifat namanya totipotensi. Nah, jadi setiap sel tanaman atau setiap semua sel itu mempunyai kemampuan untuk memperbanyak diri dan juga menghasilkan satu individu baru. Jadi Nah, membentuk ini cikal jaringan bakalnya dari tanaman yang lain ya, Betul, dari satu. ini cikal bakalnya. Sudah dapat kalus, kemudian kita rubah lagi medianya dengan komposisi-komposisi tertentu untuk menghasilkan ini Mbak Amel embrio. Nah, kalau embrio ini sudah di fase yang seperti
kalau kita punya embrio benih gitu kan, nah dia menghasilkan tunas, menghasilkan akar, nah ini sudah seperti itu. Tapi ini dari sel somatik atau sel jaringan tubuh jaringan gitu, tubuhnya, bukan ya, dari ya. Kalau perkawinan apa Mbak Mel? Sel gamet Generatif ya? tadi ya, Ya, gitu. betul. Iya, baiklah. Kalau saya terlalu cepat bisa di ini. Nah kemudian dari embrio ini kita menghasilkan atau menumbuhkan tunas. Nah dari tunas kemudian sudah mulai membesar, kita induksi lagi untuk menghasilkan akar seperti ini. Nah ketika sudah lengkap ini kita sebut planlet Mbak Amel. Oh, planlet. Nah, planlet. Nanti ketika sudah ditanam di lapangan kita sebut klon biasanya. Berarti gitu. itu dari sampai planlet itu kira-kira waktunya berapa lama? Nah Mbak? itu paling cepat di 1,5 tahun Mbak. Nanti Tapi baru umumnya sekecil sih, ini ya, maksudnya kan kalau bibit siap tanam 1,5 tahun kan sudah agak besar ya. Nah, tapi, itulah ini tadi kan satu imut-imut. kelemahannya lama ya. Iya, Dia iya. cukup lama. Dan itu pasti perlu proses aklimatisasi atau apa Wah ya? betul nih Mbak Amel pinter juga ya dia sudah menguasai kultur jaringan ternyata. Jadi setelah kita punya planet Mbak, ini kan masih ditanam di kondisi laboratorium yang tadi kondisinya sangat kita perhatikan, suhu, kelembapan seperti itu. Nah ketika sudah menjadi planet dia siap untuk diaklimatisasi, betul Mbak Amel. Oh, penyesuaian ya, yang tadinya betul. dia serba ideal, dia harus menemui dunia luar Betul, seperti itu ya, harus iya, beradaptasi, itu dia. bertemu hama-hama dan lain-lain Betul. seperti itu ya. Nah itu proses aklimatisasi tadi bertahap. Jadi dari proses lab ke lapangan kita usahakan untuk dia bertahap gitu, nggak langsung tiba-tiba kita tanam di bawah sinar matahari gitu, biasanya mati. Makanya aklimatisasi itu diperlukan. Nah ada dua tahapan sih Mbak kalau di kami itu. Pertama disungkup, ditanam di polybag itu dengan komposisi tanah kompos gitu. Kemudian ditanam di polybag, disungkup sendiri-sendiri, baru kemudian disungkup jadi satu global. Baru dia ketika sudah segar bisa siap ditanam ke polybag PN seperti kelapa sawit pada umumnya. Wah, menarik sekali nih Mbak. Jadi ini kalau sekarang nih Mbak, penelitian klon kultur jaringan PPKS sendiri itu sudah sampai di tahap apa sih? Maksudnya apakah kedepannya tuh pengen menghasilkan klon yang seperti apa kayak gitu? Oke, untuk klon kelapa sawit sebenarnya tadi ya sudah sangat lama dihasilkan, tapi memang sampai saat ini masih dalam tahap didistribusikan dalam lingkup kerjasama penelitian Mbak Amel. Nah ke depan kami ingin selangkah lebih maju itu untuk mencoba supaya klon kita ini bisa rilis gitu menjadi varietas klon. Nah juga. saat ini masih klon kelapa sawit yang distribusikan gitu untuk keperluan riset, penelitian, pengujian gitu. Tapi kalau kita sudah nanti di tahap rilis, kita bisa distribusi untuk komersial. Harapannya itu. Berarti ini mungkin sahabat sawit sendiri ini sangat menunggu-nunggu nih kehadiran varietas klon kelapa sawit dari PPKS seperti itu ya. Ini kan penelitian pemulihan ini kan biasanya jangka waktunya lama ya. Ya betul. Gitu. Sementara tuh kayak sekarang tuh kebutuhan akan konsumen tuh pengen yang ini, pengen cepet yang ini, tiba-tiba berubah jadi misalnya macam-macam gitu ya. Macam-macam kayak gitu. Nah itu gimana sih Pak sebagai pemulia sendiri tuh suka, aduh gimana kayak gitu supaya bisa memenuhi. Sementara ya tadi itu kan range-nya itu kan pasti butuh banyak tahapan ya. Betul. Gitu. Jadi untuk betul sekali Mbak Amel. Jadi tantangan pemuliaan di PPKS di Indonesia lah, di seluruh Indonesia ini juga bahwa kita menghasilkan varietas kelapa sawit tidak hanya berhenti di segi produksi sama hasil gitu ya, tidak berhenti di situ karena banyak permintaan tadi lahan kering, dia bisa nggak sih tanam lahan kering gitu, bisa nggak sih tahan ganoderma, bisa punya sih, vitamin E tinggi, punya olen tinggi seperti itu. Nah jadi karena di PPKS itu alhamdulillahnya Mbak Amel kita punya plasma nutfah yang cukup luas, cukup banyak, jadi itu yang bisa kita eksploitasi kalau di pemuliaan. Jadi begitu. Jadi penelitian tersebut kita juga punya tim. Jadi di pemuliaan ini kan banyak tim pemulia. Jadi kita membagi-bagi Mbak Amel. Jadi ada yang mengerjakan untuk misalnya tadi untuk merakit varietas yang tahan kering, kemudian merakit yang efisien nutrisi, kemudian yang punya vitamin A tinggi, vitamin E tinggi, seperti itu dibagi-bagi. Dan memang juga di pemulihan ini harus sabar. Tadi seperti klon saja 2 tahun gitu ya. Nah
Kalau untuk bahan tanaman sampai menghasilkan menghasilkan varietas baru itu memang sangat panjang, Mbak, 10 tahun lebih gitu. Wah, jadi memang penelitian yang dilakukan sekarang itu akan dinikmati nanti ya generasi-generasi sawit berikutnya ya, atau yang sudah ada sekarang itu adalah hasil dari penelitian yang sudah ada juga yang sebelum-sebelumnya gitu, yang kemudian terus berprogres dari yang tadi pengembangan ada macam-macam koleksi plasma yang lain seperti itu ya. Wah, sangat menarik sekali nih Mbak diskusinya. Kalau suka dukanya sendiri sebagai peneliti pemuliaan mungkin banyak sukanya ya. Sukanya kalau saya pribadi sih, mungkin kawan-kawan juga di Pemulia, yang pasti tadi kita punya koleksi plasma nutfah yang banyak gitu, jadi ada banyak hal yang bisa kita eksplorasi atau kita apa ya, saya mainannya banyak kayak betul gitu ya. Mainannya banyak, bener kata Bu Am, mainannya banyak. Iya, jadi ada berbagai banyak yang itu masih bisa kita eksplorasi, masih bisa kita muliakan. Nah, muliakan tuh berarti dari sesuatu hal menjadi hal yang lain dengan proses pemuliaan. Nah, seperti itu. Jadi tidak membosankan sih. Seru ya, apalagi di lab terus ke lapangan juga, kayak gitu ya. Betul. Gitu. Nah, kalau yang tadi apa sedihnya ya, apa dukanya? Dukanya itu tadi mesti sabar karena panjang waktunya, dan itu tadi yang kita hasilkan saat atau yang kita kerjakan saat ini untuk pemuliaan saat ini bisa jadi baru selesai nanti kita pensiun, bisa jadi seperti itu. Jadi harus sabar, itu aja dukanya. Berarti peneliti pemulihan tanaman di PPKS adalah orang-orang yang sabar ya, sahabat. Betul. Orang-orang yang sabar, teliti, ya ampun ya. Kira-kira ada nggak sih pesan closing statement yang ingin Mbak Erna sampaikan nih kepada mungkin di luar sana ada yang pengen gitu, penasaran bergerak di bidang pemulihan tanaman gitu, atau misalnya harapan ke bidang pemulihan tanaman PPKS ke depannya itu seperti apa? Oke, yang pengen jadi pemulia gitu ya Mbak Amel ya maksudnya ya. Pemuliaan ini sebenarnya kan gabungan dari art and science gitu. Jadi kalau dari sainsnya jelas, kalau pemuliaan yang harus diperkuat adalah dasar-dasar ilmu mengenai misalnya biologi tanaman itu wajib. Kemudian mengenai pemuliaannya sendiri, bagaimana kita memuliakan tanaman, bagaimana kita mengoleksi plasma nutfah, bagaimana kita memeliharanya supaya tetap murni, bagaimana kita mengeksplorasinya itu di pemuliaan. Kemudian menyenangkan juga jelas ya kan. Kemudian juga ilmu-ilmu untuk setelah kita tanam nih, kita pastikan pengamatan ke lapangan, kita dapat data, kita apakan data itu gitu kan, kita olah. Nah di situ ilmu kuantitatif tanaman, kemudian ilmu statistika itu sangat diperlukan. Nah kalau secara sainsnya itu Mbak, kalau artsnya ini yang perlu waktu, karena art ini lebih ke apa ya, sense ya, apa betul, gitu ya, intuisi. pengalaman, Nah iya gitu ya. seperti itu yang kalau secara keilmuan itu susah kita menjelaskan gitu. Jadi itu lebih ke pengalaman, makin lama kita menggeluti bidang itu, bidang pemuliaan gitu ya, intuisi maupun apa artsnya tadi makin ini Mbak. Kayak saya lihat Mbak Amel nih, wah cantik nih, potensialnya sejenis seperti itu. Kloning saya ini bisa di cloning ini ya kan. Ini nggak boleh Mbak cloning manusia ya. High quality Mbak Amel ini. Nah seperti itu. Gitu ya. Oh ya, seperti itu ya. Sebenarnya pemulihan tanaman itu adalah mix art dan science ya. Betul. Ya sebenarnya ini saya harus kaitannya dengan art ini, Mbak Erna ini sebenarnya ini jago nyanyi sama main gitar nih. Jadi sekali lagi kalau datang di Sawitcast kita minta nyanyi sama main gitar ini. Nah, tadi tuh tadi sebenarnya masih banyak banget ya yang ingin kita diskusikan Mbak Erna, dan mungkin masih panjang nih perjalanan dari penelitian kultur jaringan di PPKS, nggak akan berhenti ya Mbak ya, tentu aja ya gitu. Tapi kita yang harus berhenti, sesi kita yang harus berhenti dibatasi waktu. Terima kasih Mbak Erna atas sharingnya yang sangat bermanfaat di podcastnya Planter Sawit Indonesia. Iya, jadi nanti kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya kayak gitu ya, mungkin bisa langsung gitu di media sosial PPKS, bisa ada tuh biasanya Erna Yunita menyapa ya, seperti itu gitu, bisa tuh gitu ditanya kita misalnya ingin tahu tentang kultur jaringan PPKS. Silahkan. Saya ingin memberikan pengumuman nih bahwa nanti di Maret 2023 PPKS akan mengadakan Indonesian Oil Palm Conference. Nah, jadi ayo sahabat sawit yang pengen ke Bali sekaligus mengikuti kira-kira sudah sejauh mana penelitian kelapa sawit internasional, seperti itu ya, sudah sejauh mana industri kelapa sawit di Indonesia. Nah, itu bisa daftar ya di websitenya di iupc2022.iupri.com
.co.id seperti itu ya. Terima kasih Mbak Erna, terima kasih Sama-sama. sahabat sawit di seluruh Nusantara yang sudah menyaksikan. Semoga semua sahabat sawit bisa mengambil manfaat dari episode Sawit Kas pada hari ini. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kami pada episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.